Halo Sobat GPIB, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini yang ada di Talking Points untuk edisi kali ini. Dan edisi kali ini kita masih di Arya Duta Jakarta. Kita akan bicara tentang intergenerasi. Apalagi itu intergenerasi ya. Ini sesuatu yang dicetuskan oleh pimpinan kita di Sinode GPIB. Oleh sebab itu, kita sudah bersama-sama dengan Ketua Umum dari Majelis Sinode GPIB dengan Bapak Pendeta Paulus Karisor Rumambi. Selamat hari gini Bapak Pendeta. Iya, selamat. Udah hadir Pak Pendeta di tengah-tengah kesibukan dan kepusingan, kita ajak malah untuk Makin senang-senang dulu. Yuk. Nah, Pak Pendeta, itu kan dari apa ya, kata-kata intergenerasi itu nanti kita akan lebih gali lagi ini mengenai hal itu. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang namanya intergenerasi itu dan kenapa digunakan istilah itu, kenapa nggak digunakan istilah tua muda gitu dan sebagainya. Dan kita akan dengarkan langsung. Pak Pendeta, kita langsung aja nih. Yang pertama itu tadi, kenapa digunakan itu istilah intergenerasional? Iya. Supaya lebih keren kali ya. Jadi memang istilah itu ada di setiap tema selama 4 tahun. Oh, okay. Kata itu, kata intergenerasional. Misalnya nih, saya baca nih, aduh nih gimana sih nih Pakai HP-nya? contekan ya. Pakai contekan nih. Contekan tapi HP-nya begitu. Iya, HP-nya nih nggak mau dilebarin. Nah lo. Kenapa nih? Nih sambil nunggu HP-nya nih, sahabat GPIB, ini memang ada satu hal yang penting ya. Sebelum kita kupas lagi semuanya, ada kata-kata yang memang harusnya kayaknya kita kita benar-benar tahu. Jadi jangan itu jadinya jadi so tahu gitu ya. Tentunya kita akan membuat semuanya jadi lebih ringan aja. Dari sahabat GPIB juga nggak usah bingung, nggak usah cari sesuatu yang nggak perlu. Jadi ya nanti kita mau kasih tahu tentang topik bincang podcast kita kali ini, dan ini mungkin juga akan membuat kita lebih tambah wawasan lagi, juga tambah dukungan juga. Jadi udah cerah gitu ya cara pikir kita akhirnya. Oh iya, bener juga, atau masa begitu sih. Nah, nanti kita tunggu lagi aja. Udah bisa Pak? Belum bisa, tapi gini. Dari tahun 2022 sampai 2023 itu temanya kan mengoptimalkan sinergi intergenerasional. Nah, ini ada kata intergenerasional ya, GPIB, dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Ini kan tema 2022-2023 nih, yang kita lagi bahas di persidangan Sinode Tahunan 2022 ini. Iya. Nah, nanti tema 2023 ke 2024 itu ada lagi kata intergenerasional. Memberdayakan warga gereja secara intergenerasional. Wow. Guna merawat jejaring sosial dan ekonomi di konteks budaya digital. Ya, kemudian tema 2024-2025 ada lagi kata itu, intergenerasional. Melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan dan keutuhan ciptaan. Nah, tema terakhirnya 2025-2026 itu ada lagi kata intergenerasional. Temanya 2025-2026 adalah memperteguh panggilan dan pengutusan gereja secara intergenerasional dengan mendayagunakan teknologi digital untuk mewujudkan kasih Allah dalam seluruh ciptaannya. Itu udah ada 3 contekan bocoran tuh, sahabat GPIB, catet tuh. Kalau bisa diulang terus di pause, dicatat lagi. Oh, besok visinya gitu.
Jadi ada kata intergenerasional, ada kata budaya digital, Oke. ya kan? Itu yang sering keluar ya? Itu yang sering. Kenapa sih dipakai kata itu, Pak Pendeta? Kalau kata intergenerasional, jadi gini, GPIB melihat untuk 100 tahunnya GPIB ke depan, 100 tahun. 2048, bersamaan dengan 100 tahunnya negara kita, 2045. Itu kan bedanya cuma 3 tahun tuh. 2045 itu 100 tahun Republik Indonesia. Oke. 2048 itu 100 tahun GPIB. Oke. Siapa yang manggung di sana? Nah, oke, benar ya. Siapa yang manggung? Yang manggung di sana, yang memimpin negara kita, yang memimpin GPIB di 100 tahun atau 2045-2048 adalah generasi milenial dan generasi Z. Zilenial. Nah, generasi Z. Mulai dari generasi milenial deh. Dia itu kan lahirnya dari tahun 1981 sampai 1996. Itu generasi milenial. 91 96 ya. 81 96. Wah, kalau saya kolonial berarti ya. Kolonial. Argo mah kolonial. Feodal lagi. Bapak Pendeta memorial. Memorial. Nah, generasi Z berikutnya nih, dari generasi milenial kan generasi Z. Dia lahir tahun 1997 sampai 2010. Oke. Nah, dua generasi ini harus dipersiapkan karena akan tampil memimpin Indonesia 100 tahun dan GPIB 100 tahun. Emang ketua harus visioner begini ya? Ya enggak lah. Berapa tahun tuh ke depan tuh Pak Pendeta? Ya hitung aja dari sekarang. Baru sekarang 2000 berapa nih? 22 kan? Iya. Nggak lama lagi 20, kok. 25 tahun lagi ya? 20 berapa tahun lagi? 26 tahun lagi ya? Terusin Pak Pendeta, terusin. Nah, itu sebabnya dalam rangka mempersiapkan generasi milenial dan generasi Z yang akan tampil di 100 tahunnya GPIB dan 100 tahunnya Republik Indonesia, harus dimulai dengan memperhatikan sinergitas antar generasi, ya. Oke. Terutama generasi milenial dan generasi Z harus diberi ruang yang besar, ya, harus diberi ruang yang besar. Generasi baby boomers kayak saya ini nanti di 100 tahun GPIB udah tinggal 18%. 18% yang hidup maksudnya? Ya, yang hidup setengah hidup lah. Oke. Generasi baby boomer sudah tinggal segitu. Nah, jadi sekarang mereka nih yang generasi milenial sama generasi Z ini benar-benar harus diberdaya gunakan. Dengan cara apa? Ya harus sinergi dengan generasi sebelumnya, generasi baby boomers, ya, kayak saya ini, dan yang lebih tua dari saya, yang masih ada sekarang sebagai presbiter di GPIB. Nah, itu harus benar-benar. Nah, ini memang nggak gampang ya, intergenerasional di konteks Indonesia budaya Timur yang selalu masih mau mengedepankan orang tua. Kearifan senior. Iya. Kearifan senior yang harus tampil gitu ya. Senior yang harus ikutin senior. Nah, itu dia. Nah, padahal karunia Tuhan itu ada pada segala generasi, bukan hanya di generasi senior. Karunia talenta itu kan ada di segala generasi. Gitu. Ini kayak tongkat estafet gitu ya, persiapan. Iya, betul, regenerasi harus dimulai dengan cara intergenerasional. Jadi antar generasi harus bekerja sama. Ini saya nangkepnya gini, generasi baru diberikan tanpa mendiskreditkan generasi yang lama. Betul. Gitu. Wah. Sebab begini, di kita ini kan sudah terjadi generation gap. Gap antar generasi itu udah terjadi. Tadi kan disinggung sama Menteri Yasona. Ya, udah terjadi itu. Ya, bagaimana kita cara mendidik anak-anak? Kita mau pakai dengan cara kita dididik orang tua kita. Wah, nggak kena lah, begitu. Tapi kan itu budaya yang turun temurun dan biasa. Nah, budaya kan harus
dinamis, dia nggak bisa statis. Mantap. Karena Iya. zaman ini berkembang. Ilmu pengetahuan teknologi luar biasa, pesat perkembangannya. Nah, itu sebabnya yang tadi saya katakan agak sulit dalam konteks budaya timur, yaitu generasi tua kadang nggak mau membuka diri sama yang muda. Gitu loh. Generasi tua nih kadang-kadang kepala batu juga ya. Jangan dengar ntar ada yang tua, denger tuh. Iya, kadang-kadang menganggap generasi muda itu nggak tahu apa-apa. Padahal karunia Tuhan, talenta Tuhan tuh di segala generasi. Itu banyak ya di jemaat-jemaat kayak Ini begitu ya? budaya timur masalahnya. Oh, oke. Di belahan dunia timur masih kebanyakan seperti itu. Tapi kita kan gereja Budaya Protestan di feodal. barat. Hah? Kita kan Protestan di barat. Ya barat namanya. Namanya ya. Tapi Budaya feodal, budaya bapakisme. 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 oke. Bapakisme semua bapak gitu. PST ini diselenggarakan tuan rumahnya, loh nyonyanya mana? Oh iya. Siapa tahu duda. Ya, Kan kita nggak tahu. duren. Keren. Nah itu kesulitannya. Jadi harus, tapi memang GPIB belum mensupport sistemnya untuk melakukan intergenerasional yang baik. Ya sistemnya apa ya? Termasuk tata gerejanya misalnya. Iya. Coba tata gereja kita ya, periodisasi diaken penatua kan 5 tahun. Terus kalau dia kepilih lagi 5 tahun lagi. Terus udah periode kedua, kalau periode ketiga kepilih naik lagi 15 tahun tuh udah. 15 tahun. Nggak ada jedanya. Ya kan? Bisa seumur hidup dia jadi penatua atau diaken. Bisa seumur hidup itu. Lalu gimana regenerasinya? Gitu. Itu kalau dibikin sistem berarti mau menciptakan budaya baru gitu. Dia akan, saya ambil contoh, kan kita nggak apa-apa ya, ambil contoh yang baik. GKI, Gereja Kristen Indonesia. Itu periodisasi presbiternya cuma 3 tahun. Boleh kepilih 1 periode lagi. 6 tahun kan? Periode ketiga dia harus turun, harus jeda. Dia nggak boleh terpilih. Dia harus turun, jadi untuk refleksi Istirahat dirinya. dulu. Dia harus jeda, nggak boleh dipilih karena udah 2 periode, udah 6 tahun. Nanti kalau dia cukup umur, kepilih lagi ya monggo. Tapi itu kan membuka kesempatan untuk generasi Yang baru itu naik, muncul, memimpin gereja. Nah kita 5 tahun, nggak ada jedanya. Udah 5 tahun tanpa jeda. Oh bisa jadi penatua seumur hidup tuh. Presiden aja 4 tahun ya Pak Pendeta. Nah, ketum aja cuman boleh 2 periode. Ini curhat ya. Ketum partai. Oh, ketum partai. Kirain ketum sinode. Tapi emang kalau kayak begitu apa yang mau didapat, misalnya Pak Pendeta tadi ada perubahan pencerahan dari generasi ke generasi, ada kerjasama, terus harus terima, ada budaya baru. Sebenarnya apa yang mau didapat? Yang mempersiapkan 100 tahun GPIB, 100 tahun Republik Indonesia supaya dipimpin oleh orang-orang yang memang sudah dipersiapkan, bukan orang yang apa namanya karbitan gitu loh naiknya. Iya, kayak balon ya. Nah, gitu. Kelebihan bisa meledak nanti. Memimpin secara dengan atau ini juga masalah Apalagi di budaya timur. Dilihat terahnya, keturunannya. primordial. Anak presbiter, bapak presbiter, anaknya nanti harus jadi presbiter loh. Kasihan banget Kacau anaknya. anaknya, kasihan tuh. Padahal anaknya mau jadi pendeta gitu. Tapi suruh jadi. Pendeta kan presbiter Oh juga. iya, salah dia tuh. Anaknya mau jadi apa, politisi kayak atau apa. Padahal nggak apa-apa ya. Tapi di gereja kita begitu. Yang lebih dihormati keturunannya. Oh iya, keturunan apa? Oh papanya PHM 5 periode dan 6. Oh dia harus naik tuh. Soalnya dia, itu. Nah kayak pimpinan kita kan juga gitu modelnya. Pimpinan kita siapa? Tahu lah siapa. Iya. Pokoknya turun-temurun kalau bisa 7 generasi mimpin bangsa ini. Wah kacau. Kalau yang terjadi sebaliknya gimana Pak Pendeta? Apa? Misalnya orang tuanya presbiter terus anaknya nggak mau gitu, Nggak malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak takut
kehilangan estafet malah. Iya, enggak ya? Enggak lah. Enggak apa-apa itu. Nah, ini Pak Pendeta, ini selama pandemi kan muncul nih banyak anak-anak di anak-anak pemuda di GP ataupun PT di GPIB ini yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, misalnya di bidang Inforkom. Biasanya mereka tuh yang handle multimedia di gereja gitu, Pak Pendeta. Lalu ada juga di PKLU yang peribadatan yang orang muda juga ikut terlibat di hal-hal seperti itu. Nah, apakah ada kaitannya intergenerasional Iya, betul. Ada. Pandemik ini bagus sekali. Mengajak pandemik bagus sekali dari sisi yang satunya, bahwa dia positif sekali untuk gereja dalam hal ini, IT, multimedia. Itu banyak generasi muda yang suka di gereja karena harus live streaming, harus meliput ini, meliput itu, podcast, macam-macam lah. Nggak ada yang kebetulan nih Pak Pendeta. Iya, jadi generasi mudanya terbangun gitu karena pandemi ini. Bagus ini. Gitu ya. Bagus. Bukan justru itu buruk, tapi justru sesuatu yang menunjukkan ada mengikat keterlibatan orang-orang muda gitu ya. Betul. Karena memang mereka punya dunia kan, dunia IT, dunia digital. Kalau misalnya Pak Pendeta, misalnya nih, kalau Pak Pendeta menyikapi metaverse, dunia metaverse gitu, ada kemungkinan nggak GPIB bermetaverse ria? Jangan tanya sama aku dong, aku nih generasi baby boomer. Jadi metaverse itu kayak lemper atau kayak cucur. Jadi metaverse itu suatu dunia yang virtual kayak avatar gitu ya. Avatar itu perwakilan aku ngerti dikit lah. Itu kira-kira gimana? Iya, akan ke sana kita semua. Pasti akan ke sana. Percepatan iptek itu akan tadi dikatakan pesat kan? Iya. Kalau pesat itu makin lama makin cepat, nggak konstan. Itu iptek dari kalau dulu. Konstan bapaknya teman saya, Pak Pendeta. Konstantinus. Iyalah. Om Konstan. Iya. Wah, ini emang kalau lihat kayak begini, jadi Majelis Sinode emang sudah mempersiapkan sesuatu yang ke depan. Betul. Sangat jauh. Sebenarnya Pak Pendeta salut kita mendengar tadi ulasan Pak Pendeta jauh ke depan gitu. Tapi step-stepnya apa aja nih yang akan dicapai untuk masa yang pendek, menengah gitu? Nah, untuk periode MS21, dia kan akan pasti setiap majelis sinode akan ditugaskan membentuk panter, panitia materi. Oke. Panitia materi ini akan bekerja selama periode itu. Nanti dia akan menyusun randas, lalu ranum, lalu rantap. Nanti ditetapkanlah materi-materi itu di persidangan Sinode Raya 2025. Oke. Nah, diharapkan panter yang akan dibentuk oleh MS21 ini nih, ya dalam waktu dekat inilah tahun ini, kita lagi cari orang-orangnya. Sudah cepet aja ya. Untuk benar-benar dia melihat GPIB 100 tahun itu yang kayak apa. Dan dia harus panter ini harus audiensi dengan legislatif, DPR misalnya, Indonesia ke depan, dengan eksekutif, dengan Lemhanas. Kan Gubernur Lemhanas kita nih anggota GPIB nih, Pak Andi Wijayanto. Gitu. Dia harus audiensi dengan lembaga-lembaga lain untuk bisa mengumpulkan berbagai informasi Indonesia 100 tahun tuh kayak apa. Gitu. Supaya panter ini nanti akan membuat rancangan dasar yang benar-benar barulah GPIB-nya, nggak lagi old fashion gitu, penampilan tua seperti sekarang ini masih tua nih. Sekarang masih tua lah. Oh, pantesan. Masih tua. Aku aja lihat udah botak kayak gini. Tua lah. Iya. GPIB ini old fashion lah. Masih aduh. Emang Pak Pendeta juga sadar ya kalau gitu ya. Nah, yang kalau misalnya yang dibentuk lebih muda gitu, yang kayak gimana nantinya? Yang muda yang tadi itu kaitannya dengan tema-tema yang budaya digital,
teknologi, macam-macam itu. Saya sih sepaham ya kalau kita jadi budaya digital dan sebagainya. Tapi kan kita juga nggak bisa nutup mata bahwa di pelosok masih banyak juga jemaat-jemaat yang susah nyari sinyal gitu Pak Pendeta. Oh, nanti kan akan dibangun sama pendeta lagi. Pemerintah. Pemerintah. Jaringan-jaringan akan masuk ke pelosok desa, infrastruktur masuk ke pelosok desa. Dalam rangka apa? Untuk bisa memasarkan produk-produk di desa itu secara baik kan. Nanti yang kaya nih nanti orang desa, bukan lagi orang kota. Amin. Karena negara-negara makmur ya, negara-negara makmur di dunia, coba aja di Kanada, di Belanda. Kalau ditanya siapa orang kaya, petani yang punya lahan. Gitu Yang nggak punya lahan menjual jasa. Satu saat jasa diambil oleh teknologi robot. Nah, jadi yang kaya nanti punya lahan karena lahannya akan dikelola mekanisasi pertanian dengan iptek yang makin canggih sehingga hasilnya bisa puluhan kali lipat, pemasarannya mudah. Pabrik mungkin akan dibangun nanti di desa. Jadi begitu produksi, begitu hasil panen dimasukkan di pabrik langsung ekspor. Di pelosok Nah, malah kayak lebih bagus ya. negara-negara maju kan gitu. Kalau kita coklat Van Houten tuh dari mana? Dari desa tuh. Oh gitu misalnya. ya. Wah, ini memang juga harus mikirin juga supaya pendeta-pendeta itu juga bisa bercocok tanam gitu ya. Karena gini, kita nih bersyukur GPIB punya pos pelayanan dan kesaksian. Adanya di desa, di pelosok pedalaman, di pinggiran NKRI, perbatasan itu nanti yang harusnya menjadi garapan kita, karena mereka punya banyak lahan, infrastruktur dibuka, jalan, tanah mereka booming harganya, kita harus didik mereka, jangan dijual itu tanah, kita harus bina mereka dengan cara-cara mengolah lahan yang menggunakan ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa itu. Itu pemberdayaan jemaat begitu juga ada kaitannya sama visi intergenerasi itu. Ya iya, betul. Diarahkan nanti, lihat aja ibu kota negara pindah karena apa? Karena nanti yang mau digarap itu desa. Di kota nanti kan semua diambil sama teknologi. Ini kalau ngomongin IKN nih, Pak Pendeta, kalau IKN udah pindah gitu, nanti Sinode juga pindah juga? Enggak. Tetap di Jakarta? Masih. Kalau tata gerejanya sih masih bilang di Jakarta, bahkan udah diperjelas lagi Medan Merdeka Timur 10. Bocoran Nah, itu lagi tata gereja sekarang. Nggak tahu nanti kalau panter yang dibentuk lagi dia bisa karena aja kita berubah, punya ya. pos-pos pelayanan dan kesaksian banyak di Kalimantan. Iya. Pak Pendeta, kalau budaya teknologi ada buat GPIB, nggak takut identitas GPIB berubah? Identitas harus selalu berubah. Nggak ada identitas yang baku, yang apa udah solid gitu ya. Identitas dia akan selalu berubah gitu. Ini Gitu. menjawab pertanyaan saya juga nih, bahwa tadi mau nanya sih Pak Pendeta, GPIB mau dibawa kemana gitu? Itu ternyata dibawa ke situ ya? Iya. Ya, kita kan harus lihat nanti ke depannya kayak apa. Di negara-negara maju kan kita akan seperti kayak itu. Nanti yang subsidi GPIB di kota-kota besar itu kebalikan. Sekarang kan GPIB kota besar nih mensubsidi, membantu GPIB yang di Pos Pelkes. Nanti gantian. Pos Pelkes nanti yang kaya raya dia akan bantu GPIB yang di kota yang udah ditinggalin. Kalau salah-salah urus ditinggalin sama jemaatnya kan. Nih Pak Pendeta ngomong kayak gini saya takut nih. Soalnya ketua umum selalu visioner. Ya enggak lah. Tapi Pak Pendeta nih udah mau selesai. Ditutup dulu saran Pak Pendeta untuk jemaat. Paling nggak mempersiapkan langkah-langkah yang sudah Pak Pendeta paparkan tadi. Ya iya, GPIB kan harus membuka diri. Ya, membuka diri untuk bisa terjadinya pembaruan. Karena semboyan gereja kita itu kan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbaharui
oleh Tuhan, harus terus memperbarui diri juga bersama dengan Tuhan. Karena yang sesungguhnya yang memperbarui gereja itu bukan kita, tapi Tuhan. Tapi kita kan harus membuka diri kita untuk mau diperbarui, dan pembaruan itu nggak mudah, nggak enak juga, kadang-kadang sakit. Seperti itu, meninggalkan zona nyaman. Iya. Nah, seperti itu. Tapi udah pasti jemaat-jemaat juga kalau udah mau siap maju ya. Oke. Yalah, mesti harus siap dong. Kalau enggak Harus siap ya? GPB kosong dong. Nanti 100 tahun GPB nggak ada lagi jemaatnya, Jangan dong. warganya. Iya. Makasih Pak Pendeta. Siap, oke. Selamat bertugas. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Sukses ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri loh. Iya, betul. Yuk, oke. Sahabat GPB, terima kasih sudah bersama dengan saya dan juga sama Pendeta Rumambi. Kita ketemu lagi untuk talking point lain atau di program lainnya. Argo undur diri. Salam. Yuk.